Ya, halo, assalamualaikum sedulur semuanya. Selamat pagi, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini hari Kamis ya, tanggal 17 Juni. Nah, untuk hari ini saya persiapan untuk long trip mulai hari Minggu besok. Nah, untuk hari Sabtu juga ada, cuman trip wisata lokal. Rencana hari Minggu tanggal 20 itu saya long trip perjalanan luar kota. Nah, ini kebetulan tadi saya habis ngecek kondisi ban elf saya ya, yang belakang. Kalau dilihat secara dari luar itu ternyata masih bagus, masih katakanlah 70% ya, 70% kondisinya. Tapi ternyata ada bagian yang cukup parah karena keluar ini kawat dan benangnya itu sudah keluar, itu di bagian dalam, jadi nggak kelihatan, tidak semuanya sih, hanya sebagian saja. Nah, kebetulan kemarin ada yang request soal gimana sih Bang cara ganti atau mengganti ban jika terjadi kebocoran ya, cara mengganti ban elf jika terjadi kebocoran di jalan. Oke, sekalian ya, nanti saya ngecek ban, cara mengganti apa saja yang diperlukan atau seperti apa ya, tipnya untuk mengganti ban elf, cara yang mudah, aman, yang pasti aman ya, keamanannya juga dijaga juga. Oke, mumpung masih di rumah, masih pagi, kita awali dengan baca bismillah pastinya. Nah, ini oke. Jadi untuk ban belakang saya ini seperti ini kondisinya. Kalau kondisinya dilihat masih utuh, bagus ya. Ini pemakaian baru sekitar hampir 1 tahun karena penggunaannya juga tidak terlalu full setelah terkena lockdown. Nggak bisa jalan, tapi 6 bulan terakhir itu sejak Oktober atau September ya, sejak Oktober, November, Desember 2020, terus Januari, Februari sampai sekarang, itu kemarin sempat dua bulan juga nggak jalan. Jadi perkiraan saya cuma 6 bulan lah penggunaannya, semacam ini ya. Nah, ternyata di bagian dalam tuh nggak kelihatan ya, nanti kita bongkar aja ya, nanti ban ini kita bongkar seperti apa. Nah, sebelum kita melepas ban ini, yang kita persiapan apa aja dulu ya. Ini peralatannya, dongkrak. Nah, dongkrak yang pasti sudah bawaannya elf, terus setang dongkraknya ada, kunci roda bawaannya, sama ini peralatan yang sudah ada di elf. Ini dipakai untuk menurunkan ban serep lewat sini, nanti masuk sini terus diarahkan ke sana. Nah, ini ban serepnya, nanti ini dimasukin terus ban serepnya bisa turun. Oke ya, peralatannya sementara ini kita mulai. Seperti apa kalau saya ganti ban serep ya, anggap saja ini di jalan ya, kondisi darurat. Anggap saja di jalan kondisi darurat. Sebelum melakukan pendongkrakan itu roda diganjal, karena yang didongkrak itu bagian belakang. Kalau saya baiknya roda depan itu diganjal, depan belakang ya, pakai batu atau pakai balok depan belakang ya, untuk antisipasi saja, hanya untuk antisipasi.
meski sudah di handrem, sudah gigi masuk, tetap sebagai antisipasi saja, karena begitu dongkrak otomatis kendaraan itu bebannya berpindah semacam itu. Nah, oke, sudah diganjal ya. Pertama, cari tempat yang datar, agak datar, aman dari lalu lintas. Setelah itu di ganjal bannya. Kebetulan saya bagian depan. Setelah itu, kalau saya sebelum didongkrak, saya kendorkan dulu untuk baut roda yang mau diganti. Nah, kebetulan ini roda belakang kiri. Nah, untuk mengendorkan bautnya roda ini pergerakannya kalau ngendor itu malah justru nganan ya. Jadi untuk melepas baut ini, ngendorkan baut ini kanan, bukan ke kiri, semacam itu ya. Nah, kita kendorkan dulu beberapa baut ini secukupnya, tidak terlalu kendor ya. Yang penting agar baut ini bisa dilepas seperti itu. Tapi biasanya karena ini kencang, harus pakai tambahan ya, pakai tambahan biar agak panjang, untuk kendorkannya lebih mudah. Oke, ini sudah saya kendorkan ya untuk bautnya. Jadi ini bisa dikendorkan kan. Sudah kendor semua. Sudah kendor ya. Setelah kendor untuk bautnya, kita siapkan dongkraknya. Kita ambil. Kita cari paling aman untuk didongkrak atau paling kuat, terus bagian datar. Ini harus datar ya. Datar dan kuat. Semacam itu. Misalkan kebetulan posisi parkir miring atau tanahnya agak basah, baiknya bawahnya dikasih papan, batu atau balok biar posisi dongkraknya itu aman. Oke, kita cari tempat yang paling aman ya. Nah, karena posisi dongkrak itu agak pendek dengan papan yang mau didongkrak, ini ulir ini bisa ditambah biar agak tinggi ya. Kita kendorkan biar agak tinggi. Nanti untuk jangkauan dongkraknya itu nggak terlalu lama, seperti itu ya. Ya, kira-kira ini cukup ya. Kita masukkan sini. Nah, kira-kira di situ ya. Atau kalau enggak misalkan sulit untuk proses dongkrak, cari lain, misalnya di per daun juga bisa, atau sebelah mana. Yang penting aman lah untuk didongkrak. Nah, setelah aman baru dilakukan pendongkrakan, semacam itu ya. Ya, saya rasa udah bebas ya. Oke. Nah, sebelum melepas itu kita siapkan ban serep. Kita lepas ban serep ya. Ini pakai alat ini. Kita masukkan sana. Nah, kita lihat. Terlalu kelihatan ya. Nah, di sana nanti ada lubang yang pas dengan tadi itu. Nanti kita kendorkan biar ban serep turun. Ya, ini ya. Jadi ini dipaskan, ini ada lubangnya. Ini untuk menurunkan ban serep ya. Nih, semacam ini ya bentuknya. Nah, ini kita pasangkan di sini. Pas, kita tinggal kita putar ya. Kita putar untuk kunci dudukan ban serep ini. Ya, ban serep mulai turun ya.
ban serep turun bawah, aduh lepas ya. Setelah ban serep disiapkan, tinggal melepas ban. Oke ya, udah turun, tinggal melepas bannya. Ini udah kendor, karena udah kendor mudah ya, udah melepasnya. Kita kendorkan semua, kita lepas. Nah, setelah baut roda terlepas semua, kita tinggal lepas bannya ya. Nih. Kita bisa ngecek kondisi ban nih seperti ini. Ternyata bannya habis di sini. Nih. Sampai nggak ketahuan ya kondisinya seperti ini. Kalau ini udah nggak layak jalan ya, kondisi seperti ini. Nih sampai kayak gini, parahan. Kenapa bisa kayak gini? Jadi ban ini meskipun dipompa kuat, katakanlah bisa sampai 50 atau 60 PSI ya, itu karena bebannya terlalu tinggi untuk elf long, itu ban ini tetap yang sering yang terkena istilahnya beban tertinggi di sini sama di sini. Jadi yang tengah malah nggak kena beban, jadi dia masuk ke dalam. Jadi ban kanan ini sisi samping itu cepat habis ya. Ini terlihat ya, ini habis, ini juga habis. Ini kondisinya seperti ini. Nah, nanti rencana sekalian saya mau cari ban. Ya mungkin ini ya, seperti ini ya kondisinya ya. Wah, parah banget ternyata. Nggak kelihatan. Ini kalau dipakai untuk perjalanan luar kota, ya merepotkan sendiri nanti. Yang paling parah nih. Paling parah ya. Jadi itu tadi cara saya untuk mengganti ban kalau terjadi bocor atau kerusakan, menggantinya seperti itu. Nah, ini tadi karena saya cuman ngecek kondisi ban yang dalam, ternyata udah begitu parah. Ini saya kembalikan lagi, saya pasang lagi. Nanti rencana saya mau cari ban. Oke. Dan untuk ban serep ini juga sudah tidak layak pakai ya. Jadi cuman untuk serep aja. Mungkin perjalanan nggak terlalu jauh ya. Nanti rencana ini yang tak pakai ban serep itu udah layak pakai ya. Oke, ini saya pasang lagi ya. Saya pasang lagi kunci roda di sini ya. Oke, saya pasang. Nah, untuk masang ban pun juga harus pakai cara ya. Kita pasang semuanya. Pakai tangan dulu, kita pasang semuanya untuk baut-bautnya. Kita pasang dulu. Nah, untuk mengencangkan baut roda itu tidak berurutan gini ya. Misalnya dari sini terus ke sini, tidak ya. Kalau saya dari sini terus ke sini
nyilang sistemnya. Sini, 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 sini. Jadi bertahap untuk mengencangkan baut. Pertama dari sini, terus pindah ke sini, pindah ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Kenapa? Karena biar kencangnya itu merata ke semuanya. Kalau kita dari sini ke sini kencang semua, ini kencang, nanti sini ngencangannya repot, sebelah sini ngencang repot. Jadi kondisi ban tidak bisa dudukannya tidak merata. Seperti itu ya. Jadi proses mengencangkan baut roda itu harus nyilang. Oke, itu saja. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saya kalau saya mengganti ban roda untuk elf seperti itu. Sebenarnya tidak hanya elf, semuanya kendaraan hampir sama seperti ini. Baik mobil pribadi, truk pun juga seperti itu caranya. Ya, semoga cerita ini bermanfaat. Oke, terima kasih.